Bismillahirrahmanirrahim. Buat Pak Dindin Mailudin, tulisannya tentang dampak sosial di balik inflasi. Saya sudah baca. Koreksinya mungkin yang pertama dari sisi jumlah kata ya. Jumlah kata di sini masih sedikit ya, 635 kata. Mungkin kalau untuk jumlah kata yang ditargetkan di Perka BPS mungkin cukup ya, karena di Perka BPS kan hanya berapa? 400-500 ya. Tapi kalau untuk dimuat di media online ya kurang ya. Kurang, jadi sekitar 800 lah untuk media online. Jadi catatannya coba diupayakan agar jumlah kata dalam tulisan ini ada di sekitar jumlah 800. Yang kedua saya belum dapat opininya di tulisan ini ya. Kalau judul dampak sosial di balik inflasi. Tetapi pas kita baca per paragrafnya, justru yang disampaikan adalah dampak pandemi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, dampak pandemi terhadap meningkatnya angka pengangguran gitu ya. Dan juga dampak pandemi terhadap meningkatnya pemutusan kerja ya, PHK gitu. Nah, jadi kurang relevan dengan judul ya. Nah, terus untuk pembahasan tentang inflasi, sebetulnya inflasi kita beberapa tahun terakhir ini cukup stabil ya di angka 3%, dan itu cukup kecil ya. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu angka inflasi kita ada di angka 7%, tapi 4 tahun terakhir ini angkanya cukup stabil di 3%-an. Nah, justru kalau judulnya dirubah sedikit misalnya menjadi dampak sosial dari pandemi COVID-19, nah itu mungkin agak tepat gitu ya. Karena meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya pengangguran, meningkatnya beberapa hal tadi yang disampaikan itu lebih banyak sebetulnya dampak dari COVID-19 ya. Nah, rendahnya angka inflasi sebetulnya lebih disebabkan karena rendahnya konsumsi masyarakat ya, karena masyarakat mungkin udah nggak punya uang banyak sehingga dia milih-milih lah untuk berbelanja, bahkan dia mengurangi konsumsi rumah tangganya itu karena nggak ada uang, sehingga otomatis secara hukum ekonomi ketika sedikit yang berbelanja ya harga juga pasti akan turun gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau dilanjutkan, maka saran saya bahas saja tentang dampak sosial akibat pandemi COVID-19. Itu mungkin agak tepat gitu ya, sesuai dengan yang dibahas juga di dalam kontennya. Kayaknya itu, jadi catatannya pertama jumlah katanya ditambah sampai kurang lebih 800-an, kemudian judul juga agak dirubah. Kemudian nanti kontennya bisa pembahasan terkait dengan dampak sosial karena COVID gitu ya. Nanti referensi datanya bisa menggunakan hasil survei BPS terkait COVID-19. Saya kira itu akan pas, dan saya tidak banyak merubah redaksinya karena mungkin harus ada perubahan yang lebih mendasar ya, sehingga nanti kalau sudah ada tulisan yang baru, perbaikan dari tulisan ini nanti kita akan coba koreksi lagi. Itu aja kayaknya secara umum ya, tanggapan terhadap tulisan yang disampaikan. Tetap semangat,
agar terus disempurnakan dan mudah-mudahan bisa dirilis di media online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.